Wow, mantap, alhamdulillah. Kabar baik hampiri fans Garuda. Dikonfirmasi media Eropa tepat tadi malam. Pantas saja klub elit Serie A Liga Italia mulai AC Milan, Juventus, hingga Inter Milan dirumorkan tertarik datangkan Jay Jesus dari Venezia. Bisakah rumor besar ini terrealisasi? Kita doakan saja yang terbaik buat Jay Jesus. Mantap Bang Jay. Memang kualitas top luar biasa dan usia masih muda. Sampai media Eropa mengaku takjub dengan gaya bermainnya. Wow, mantap! Timnas Indonesia jadi sorotan Liga Top Eropa. Fans Timnas Indo Auto bangga mendengar nama Indonesia disebut di laga Eredivisie Belanda. Dua pemain diaspora Mads Hilgers dan Tom Haye bikin heboh setelah bertemu dalam laga lanjutan pekan ke-6 Eredivisie Liga Belanda tadi malam. Mads Hilgers tampil luar biasa solid dan cetak 1 assist, sementara Tom Haye tampil gemilang dengan 3 key pass ciamik. Simak semua detail tentang laga sensasional itu di sini. Alhamdulillah, ini dia akhirnya. Momen spesial yang dinanti-nanti. Striker Timnas Indonesia Ragnar Oratmangun akhirnya menyambut debutnya bersama FCV Dender tadi malam bertanding melawan raksasa Liga Belgia KRC Gent. Simak detik-detik menegangkan dan apa yang terjadi selama pertandingan spektakuler ini. Breaking news, kejutan besar dari Timnas Indonesia hari ini. Tak disangka ternyata Shin Tae-yong sudah menentukan 26 pemain untuk duel menegangkan Timnas Indonesia melawan Bahrain dan Cina bulan depan. Namun nama Jordi Amat mendadak jadi sorotan utama. Apa yang terjadi sebenarnya? Dan skandal besar apa di balik berita mengejutkan ini? Super fantastis. Timnas Indo memang anak kesayangan FIFA nih. Kabar mengejutkan dari FIFA. Agenda drawing Piala Dunia 2026 akhirnya bocor. Apakah Timnas Indonesia akan menjadi bintang utama? Temukan alasan mengapa Timnas kita harus ikut serta. Dan apa dampaknya bagi sepak bola Indonesia di panggung dunia yang akan membuat fans terpukau. Nah kan, mampus kaum mafia bola dan pengatur skor bangs. PSSI siapkan hukuman sangat berat mulai denda ratusan juta, penjara 10 tahun, hingga di blacklist dari seluruh kegiatan sepak bola Indonesia untuk kasus laga di PON Aceh beberapa waktu lalu. Jadi tuntutanku. Di sisi lain, Senin hari ini PSSI akan panggil Muhammad Rizky Saputra untuk kasus pemukulan wasit di PON 21 Aceh Sumut 2024. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Simak semua penjelasan detailnya di sini. Menggemparkan, publik Indo Auto sangat mendengarnya. Mendadak striker muda Timnas Jens Raven dengan sangat lantang dan berani malah ngomong gini saat tahu Mas dan Liano segera perkuat Timnas Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan bagaimana dampak besarnya bagi Timnas Indonesia ke depan? Simak semua penjelasannya di sini. Bikin heboh ASEAN. Ngenesnya jadi fans Timnas Vietnam saat ini. Musibah datang bertubi-tubi tiada henti. Setelah Timnasnya hancur lebur, sekarang malah dapat kabar buruk bahwa pemain naturalisasi barunya ternyata nggak bisa main di ajang resmi FIFA. Super kocak ini. Gimana sih bang, masa nggak bisa main di ajang FIFA, tetap dipaksa dinaturalisasi? Haduh. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Wow, mantap, alhamdulillah. Kabar baik hampiri fans Garuda. Dikonfirmasi media Eropa tepat tadi malam. Pantas saja klub elit Serie A Liga Italia mulai AC Milan, Juventus, hingga Inter Milan dirumorkan tertarik datangkan Jay Jesus dari Venezia. Bisakah rumor besar ini terrealisasi? Kita doakan saja yang terbaik buat Jay Jesus. Mantap Bang Jay. Memang kualitas top luar biasa dan usia masih muda. Sampai media Eropa mengaku takjub dengan gaya bermainnya.
Performa Jay Itzes dalam kemenangan 2-0 Venezia atas Genoa menjadi bukti kemampuannya sebagai bek timnas Indonesia di kompetisi Eropa yang membuat media-media Eropa terkesan. Venezia berhasil meraih kemenangan pertama mereka di Serie A musim ini setelah sebelumnya kalah dari Lazio, Torino, dan AC Milan serta bermain imbang dengan Fiorentina. Dalam pertandingan melawan Genoa, tim asuhan Eusebio Di Francesco akhirnya mampu meraih kemenangan. Jay Itzes bermain sebagai starter di lini pertahanan dalam formasi 3 back bersama Michael Svoboda dan Antonio Candela. Penampilannya sangat solid, menunjukkan kualitasnya sebagai back berkelas yang pernah dilatih di Akademi PSV Eindhoven. Beberapa media dan situs statistik memberikan nilai yang cukup tinggi untuk penampilannya dengan rata-rata nilai di atas 6. Eurosport misalnya memberi Jay nilai 6,5 dan juga memberikan pujian atas penampilannya. Dia bermain sebagai pemain bertahan yang sangat bagus. Dia tidak mengalami penurunan dari sisi fisik maupun konsentrasi, tulis Eurosport dalam ulasannya. Sejauh ini Jay sudah tampil dalam 4 pertandingan bersama Venezia di Serie A. Ia sempat absen pada pekan pertama karena akumulasi kartu. Kemenangan atas Genoa yang berlangsung di kandang Stadion Pierluigi Penzo membuat Venezia naik ke peringkat 14 klasemen sementara Serie A. Setelah kemenangan ini, Jay akan menghadapi tantangan baru ketika Venezia berhadapan dengan AS Roma pada akhir pekan dan Hellas Verona 2 pekan berikutnya. Setelah itu, Jay akan kembali memperkuat timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain dan Cina pada pertengahan Oktober. Wow, mantap! Timnas Indonesia jadi sorotan Liga Top Eropa. Fans Timnas Indo Auto bangga mendengar nama Indonesia disebut di laga Eredivisie Belanda. 2 pemain diaspora Mads Hilgers dan Tom Haaien bikin heboh setelah bertemu dalam laga lanjutan pekan ke-6 Eredivisie Liga Belanda tadi malam. Mads Hilgers tampil luar biasa solid dan cetak 1 assist, sementara Tom Haaien tampil gemilang dengan 3 key pass ciamik. Simak semua detail tentang laga sensasional itu di sini. Pertandingan antara Almere City dan FC Twente pada pekan ke-6 Liga Belanda musim ini berakhir dengan kekalahan telak bagi Almere City. Laga yang digelar di Janmar Stadion Minggu malam kemarin menyaksikan Almere City harus menyerah dengan skor 0-5 meski bermain di kandang sendiri. Almere City yang diperkuat oleh Tom Haaien tampil di bawah performa, terutama dalam hal penguasaan bola, meskipun kedua tim mencatatkan jumlah tembakan yang sama yaitu 16 kali. FC Twente yang diwakili oleh Mads Hilgers menunjukkan performa yang jauh lebih efektif dan klinis di depan gawang. Mereka memimpin sejak menit awal berkat gol dari Sam Stegen pada menit ke-9. Stegen kemudian menambah 1 gol lagi tepat setelah babak kedua dimulai di menit ke-46. Gol-gol lain disumbangkan oleh Sam Lammers di menit ke-55, Ricky van Wolfswinkel di menit ke-73, dan Anas Salah Edine yang mencetak gol penutup pada menit ke-75. Mads Hilgers yang bermain penuh turut menyumbang 1 assist untuk gol Salah Edine. Menurut data statistik dari Huscoret, Hilgers tampil solid sepanjang laga dengan mencatat 1 umpan kunci, 2 kemenangan dalam duel udara, dan 5 kali melakukan sapuan untuk mengamankan pertahanan Twente. Di sisi lain, Tom Haaien yang bermain untuk Almere City hanya bertahan di lapangan hingga menit ke-57. Meski demikian, Haaien berhasil mencatatkan 3 umpan kunci selama tampil di lapangan dan persentase umpan suksesnya yang hampir 70%. Selain itu, Haaien juga berhasil membuat 1 dribble sukses dan 1 tackle yang berhasil menghentikan lawan. Kekalahan ini membuat Almere City terpuruk di posisi ke-17 klasemen sementara Liga Belanda dengan hanya mengumpulkan 2 poin dari 6 pertandingan. Sementara itu, kemenangan gemilang Twente membawa mereka ke posisi keempat dengan raihan 11 poin, semakin mendekatkan mereka ke papan atas klasemen. Kegagalan Almere City di laga ini mengungkapkan betapa pentingnya konsistensi dalam penguasaan bola dan penyelesaian akhir yang baik, terutama saat menghadapi lawan sekuat Twente.
Sementara itu, kontribusi Hilgers dalam kemenangan Twente semakin memperlihatkan bahwa pertahanan solid serta peran bek yang mampu membantu serangan bisa menjadi kunci kemenangan dalam kompetisi seketat Liga Belanda. Alhamdulillah, ini dia akhirnya. Momen spesial yang dinanti-nanti. Striker Timnas Indonesia Ragnar Oratmangun akhirnya menyambut debutnya bersama FCV Dender tadi malam bertanding melawan raksasa Liga Belgia KRC Genk. Simak detik-detik menegangkan dan apa yang terjadi selama pertandingan spektakuler ini. Pemain Timnas Indonesia Ragnar Oratmangun akhirnya merasakan momen yang ditunggu-tunggu, yaitu debutnya bersama FCV Dender. Ia tampil dalam pertandingan pekan ke-8 Liga Belgia melawan klub besar Genk pada hari Minggu 22 September kemarin. Ragnar diturunkan sebagai pemain pengganti pada menit ke-59 menggantikan Malcolm Filtrad yang berposisi sebagai gelandang. Sayangnya di laga ini Dender harus menelan kekalahan telak 0-4. Saat Ragnar masuk, timnya sudah tertinggal 0-2. 4 gol Genk dalam pertandingan tersebut dicetak oleh Tolu Arokodare dalam kurung 23 menit, Christopher Bonsubaah dalam kurung 53 menit, Patrick Rosowski dalam kurung 76 menit, dan Oh Hyun-gyu dalam kurung 83 menit. Dengan hasil ini, FCV Dender tertahan di posisi ke-10 klasemen dengan total 11 poin. Ini juga menjadi kekalahan kedua berturut-turut bagi mereka setelah sebelumnya kalah dari Standard Liège di kandang. Meski Ragnar belum bisa menunjukkan performa terbaiknya di laga debutnya, data dari situs statistik Huiscoret menunjukkan bahwa pemain berusia 26 tahun ini berhasil mencatatkan 1 umpan kunci. Ia tidak melakukan tembakan namun memiliki persentase akurasi umpan yang cukup mengesankan, yakni 94% dengan 15 umpan akurat dari 16 percobaan. Harapannya Ragnar dapat terus mendapatkan kesempatan bermain dan meningkatkan performanya bersama Dender di laga-laga mendatang. Breaking news. Kejutan besar dari Timnas Indonesia hari ini. Tak disangka ternyata Shin Tae-yong ternyata sudah menentukan 26 pemain untuk duel menegangkan Timnas Indonesia melawan Bahrain dan Cina. Mengapa nama Jordi Amat mendadak jadi sorotan utama dan apa yang tersembunyi di balik keputusan mengejutkan ini? Kepala Badan Tim Nasional Sumarji menyatakan bahwa pelatih Shin Tae-yong telah memilih 26 pemain untuk pertandingan Timnas Indonesia melawan Bahrain dan Cina. Namun menariknya, Jordi Amat mungkin tidak akan ikut serta karena kondisinya masih belum jelas apakah sudah pulih dari cedera atau belum. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain dan Cina pada matchday ketiga dan keempat grup C dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menjelang pertandingan tersebut, Sumarji juga mengungkapkan bahwa ada 2 pemain yang mengalami cedera. Sebelumnya, Jordi Amat yang bermain untuk Johor Darul Ta'zim harus absen dalam 2 laga awal grup C saat Indonesia bermain imbang melawan Arab Saudi dan Australia karena mengalami cedera. Namun, kini kondisi Jordi Amat dikabarkan mulai membaik. Meski begitu, Sumarji belum bisa memastikan apakah bek tersebut akan dipanggil untuk pertandingan selanjutnya karena keputusan sepenuhnya ada di tangan Shin Tae-yong. Saya belum bisa pastikan, ujar Sumarji kepada wartawan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Minggu kemarin. Sumarji juga menginformasikan bahwa ada 2 pemain yang mengalami cedera, namun dia percaya bahwa mereka kemungkinan masih bisa bergabung dengan tim. Meski begitu, dia tidak mengungkapkan siapa nama pemain yang dimaksud. Sampai sekarang kami menerima laporan bahwa ada 2 pemain cedera, tetapi menurut saya itu adalah cedera lama dan mereka mungkin masih bisa bergabung. Kami akan berangkat pada 6 Oktober, jelas Sumarji. Lebih lanjut, Sumarji menyebutkan bahwa Shin Tae-yong telah mengantongi 26 nama pemain, tetapi jumlah tersebut masih bisa berubah tergantung keputusan akhir pelatih. Terkait pemanggilan pemain, sekarang sudah ada 26 pemain, tetapi kami juga harus melihat apakah Coach Shin Tae-yong akan memanggil semuanya atau mungkin menguranginya, tegas Sumarji. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangannya di grup C pada bulan Oktober.
Berdasarkan jadwal, Timnas Indonesia akan bermain tandang melawan Bahrain pada 10 Oktober dan melawan Cina pada 15 Oktober 2024. Super fantastis. Timnas Indo memang anak kesayangan FIFA nih. Kabar mengejutkan dari FIFA. Agenda drawing Piala Dunia 2026 akhirnya bocor. Apakah Timnas Indonesia akan menjadi bintang utama? Temukan alasan mengapa Timnas kita harus ikut serta. Dan apa dampaknya bagi sepak bola Indonesia di panggung dunia yang akan membuat fans terpukau. Piala Dunia 2026 mungkin masih cukup jauh, namun jadwal resmi untuk undian grup dalam kurung drawing sudah mulai bocor. Turnamen sepak bola terbesar di dunia ini akan berlangsung di 3 negara Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pertandingan pembukaan Piala Dunia edisi ke-23 ini akan digelar di Stadion Estadio Azteca Mexico City pada 11 Juni 2026. Sementara itu, final akan dilangsungkan di MetLife Stadium, New Jersey, Amerika Serikat pada 19 Juli 2026. Sebagian besar pertandingan juga akan diadakan di Amerika Serikat, sedangkan Kanada akan menjadi tuan rumah untuk beberapa pertandingan babak 32 besar dan 16 besar. Salah satu momen penting menjelang Piala Dunia adalah pengundian grup untuk 48 tim peserta. Meski FIFA belum mengumumkan secara resmi kapan dan di mana drawing tersebut akan digelar, informasi dari saluran olahraga TUDN TV Meksiko mengungkapkan bahwa pengundian kemungkinan akan dilakukan pada Desember 2025. Tempatnya pun diperkirakan di Monterrey, ibu kota negara bagian Nuevo León di Meksiko. Menurut laporan TUDN TV, FIFA telah memilih Monterrey sebagai lokasi pengundian setelah mengadakan pertandingan eksibisi antara sejumlah bintang sepak bola dunia dan bintang Monterrey FC di kota tersebut. Pertandingan ini menjadi penentu bagi FIFA untuk memilih Monterrey mengalahkan kota-kota lain di Amerika Serikat dan Kanada yang juga mengajukan diri sebagai tuan rumah untuk acara drawing ini. Lokasi tersebut telah diperiksa oleh FIFA dan faktor organisasi kota dianggap sangat penting dalam mempersiapkan acara besar ini. Di sisi lain, perkembangan menarik datang dari Timnas Indonesia. Meskipun sukses menahan Arab Saudi dengan skor 1-1 dan Australia 0-0 di 2 pertandingan awal, pelatih Shin Tae-yong tetap memegang target realistis. Sebelum memulai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong menargetkan Indonesia untuk bersaing memperebutkan tiket di putaran keempat atau playoff. Coach Shin mengincar posisi ketiga atau keempat di klasemen akhir putaran ketiga. Jika skuad Garuda berhasil mencapai target tersebut, mereka akan lolos ke putaran keempat yang akan diikuti oleh 6 tim. Di putaran ini, tiap tim akan dibagi menjadi 2 grup, di mana juara grup otomatis mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026. Sementara runner-up kedua grup harus melalui putaran kelima dan bertanding dalam 2 leg untuk memperebutkan 1 tiket playoff antar konfederasi. Nah kan, mampus kaum mafia bola dan pengatur skor Banks. PSSI siapkan hukuman sangat berat mulai denda ratusan juta, penjara 10 tahun, hingga di blacklist dari seluruh kegiatan sepak bola Indonesia untuk kasus laga di PON Aceh beberapa waktu lalu. Jadi tuntutanku. Di sisi lain, Senin hari ini PSSI akan panggil Muhammad Rizky Saputra untuk kasus pemukulan wasit di PON 21 Aceh Sumut 2024. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Simak semua penjelasan detailnya di sini. PSSI telah memanggil Muhammad Rizky Saputra, pemain yang terlibat dalam insiden pemukulan wasit saat pertandingan sepak bola antara Aceh dan Sulawesi Tengah di Pekan Olahraga Nasional PON 21 Aceh Sumut 2024. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi menyatakan bahwa mereka akan memanggil semua pihak terkait dan akan mengumumkan hasil investigasi pada hari Senin 23 September hari ini. Insiden ini mencoreng sepak bola Indonesia terjadi dalam pertandingan perebutan tiket semifinal di Stadion di Murtala pada Sabtu 14 September lalu. Dalam pertandingan tersebut, 3 pemain Sulteng mendapat kartu merah.
Yang paling parah, Muhammad Rizky memukul wasit Eko Agus Sugiharto. Tindakan ini diduga dilakukan karena Rizky kesal dengan keputusan wasit yang dianggap kontroversial, sehingga menyebabkan suasana pertandingan menjadi tegang. PSSI sudah memulai investigasi dan mengadakan sidang terkait insiden tersebut. Menurut Yunus Nusi, sebanyak 7 perangkat pertandingan telah dipanggil untuk dimintai keterangan, termasuk Eko yang memimpin laga. Sejak kami di Aceh 3 hari yang lalu, kami melakukan investigasi dan kemarin kami langsung menggelar sidang penuh. Kami memanggil 7 perangkat pertandingan, ungkap Yunus Nusi di media center GBK. PSSI juga akan memanggil Rizky yang terlibat dalam pemukulan wasit untuk menjalani sidang pada hari Senin 23 September. Keputusan akhir mengenai kasus ini akan ditentukan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Senin kita akan memanggil Rizky, pemain dari Palu, untuk sidang lanjutan. Semoga pada Senin malam sudah ada keputusan dan keputusan itu kita serahkan kepada Pak Ketum, jelas Yunus Nusi. PSSI berjanji akan memberikan sanksi tegas kepada pihak yang terbukti bersalah. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera agar insiden seperti ini tidak terulang lagi di masa depan. Menggemparkan, publik Indo Auto sangat mendengarnya. Mendadak striker muda timnas Jens Raven dengan sangat lantang dan berani malah ngomong gini saat tahu Mes dan Liano segera perkuat timnas Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan bagaimana dampak besarnya bagi timnas Indonesia ke depan? Simak semua penjelasannya di sini. Mes Hilgers dan Liano Reijnders akan segera bisa membela tim nasional Indonesia. Proses perpindahan kewarganegaraan mereka sudah mendapatkan persetujuan dari DPR dan langkah selanjutnya adalah mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia sebelum mereka mengganti paspor menjadi paspor Indonesia. Mereka diperkirakan bisa bermain untuk timnas pada bulan Oktober mendatang, tepatnya ketika Indonesia berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Bahrain dan Cina. Striker timnas U20 Jens Raven menjelaskan bahwa kehadiran Mes dan Liano akan memperkuat tim nasional Indonesia. Menurutnya, kedua pemain tersebut memiliki kualitas tinggi dan hal ini tentunya akan memberikan dampak positif. Terlebih lagi, saat ini mereka berdua bermain di liga tertinggi Belanda yang menunjukkan kemampuan mereka di level yang kompetitif. Iya, saya tahu bahwa Mes Hilgers dan Liano Reijnders adalah dua pemain top, kata Jens Raven. Ia juga menjelaskan bahwa Liano akan berperan sebagai bek sayap, sedangkan Mes akan mengisi posisi bek tengah. Menariknya, kedua pemain ini bisa bermain di beberapa posisi, yang tentu akan dimanfaatkan dengan baik oleh pelatih Shin Tae-yong. Selain itu, mereka masih muda dan sudah menjadi pemain kunci di klub mereka masing-masing. Liano adalah pemain sayap yang sangat bagus, dan keduanya sangat cocok untuk tim nasional, tambah Raven. Saya pikir mereka akan membawa sesuatu yang positif. Mes juga merupakan bek yang hebat dan bermain di level Eropa. Jens optimis bahwa ini adalah langkah yang tepat untuk timnas Indonesia, karena pemain-pemain potensial mulai bergabung. Jens sendiri saat ini masih tergabung dalam timnas U20 Indonesia dan sedang menunggu kesempatan untuk naik ke timnas senior. Penyerang muda FC Dordrecht U21 itu berharap Mes dan Liano bisa segera beradaptasi dan memberikan kontribusi positif untuk tim Garuda. Terutama karena Indonesia sedang dalam misi besar untuk bisa lolos ke Piala Dunia, yang tentunya membutuhkan pemain berkualitas serta taktik jitu dari Shin Tae-yong. Saya pikir kehadiran mereka akan meningkatkan level timnas Indonesia, kata Jens. Saat ini Jens sedang mengikuti pemusatan latihan timnas U20 Indonesia dan akan tampil di kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang akan berlangsung dari tanggal 25 hingga 29 Oktober. Penampilan impresifnya saat Piala ASEAN U19 2024 diharapkan menjadi modal penting untuk membantu Garuda Nusantara lolos ke Piala Asia. Bikin heboh ASEAN, ngenesnya jadi fans timnas Vietnam saat ini. Musibah datang bertubi-tubi tiada henti.
Setelah timnasnya hancur lebur, sekarang malah dapat kabar buruk bahwa pemain naturalisasi barunya ternyata nggak bisa main di ajang resmi FIFA. Super kocak ini. Gimana sih bang, masa nggak bisa main di ajang FIFA, tetap dipaksa dinaturalisasi? Haduh, harapan Vietnam untuk segera diperkuat oleh pemain naturalisasi baru asal Brasil, Rafaelson, yang sekarang bernama Nguyen Xuan San pupus setelah diketahui bahwa ia tidak bisa bermain dalam ajang resmi FIFA. Rafaelson resmi menjadi warga negara Vietnam pada 20 September 2024 setelah proses naturalisasi yang diajukan oleh klub Nam Dinh FC selesai. Pemain berusia 27 tahun itu awalnya diharapkan bisa langsung memperkuat timnas Vietnam. Namun khususnya dalam agenda resmi FIFA, Rafaelson belum bisa bermain karena masih terhambat oleh aturan kelayakan pemain naturalisasi dari FIFA. Hal ini menjadi pukulan bagi publik Vietnam yang sangat menantikan kehadirannya di timnas. Rafaelson merupakan seorang striker dengan nilai pasar 8,69 miliar dan sering disandingkan dengan nama-nama besar seperti Erling Haaland dan Kylian Mbappe karena produktivitas golnya. Meskipun begitu, bukan berarti dia tidak bisa bermain untuk timnas Vietnam selamanya di ajang resmi FIFA. Menurut aturan FIFA, Rafaelson belum memenuhi syarat karena dia belum tinggal di Vietnam selama 5 tahun berturut-turut sesuai dengan pasal 17 huruf D dari regulasi FIFA. Dia baru tiba di Vietnam pada 20 Desember 2019 dan mendapatkan kontrak dengan Nam Dinh FC pada 12 Januari 2020. Dengan catatan tersebut, Rafaelson atau Nguyen Xuan San baru akan bisa bermain untuk timnas Vietnam di ajang resmi FIFA pada akhir 2024. Publik Vietnam kecewa dengan kabar ini karena mereka harus menunggu setidaknya 2 bulan lebih untuk melihat Rafaelson bermain di timnas. Media Soha menulis, menurut aturan FIFA, Rafaelson baru bisa bermain untuk timnas Vietnam mulai akhir tahun 2024. Rafaelson atau Nguyen Xuan San belum memenuhi syarat bermain untuk timnas Vietnam di ajang resmi FIFA. Sesuai regulasi FIFA tentang kelayakan pemain naturalisasi untuk bermain di tim nasional, Rafaelson harus memenuhi ketentuan tinggal di Vietnam selama 5 tahun berturut-turut. Sehingga ia baru bisa bermain untuk timnas Vietnam di ajang resmi FIFA pada akhir Desember 2024. Namun Rafaelson mungkin tetap bisa tampil di Piala AFF tahun 2024 karena turnamen ini bukan bagian dari agenda resmi FIFA. Vietnam tetap bisa memamerkan striker naturalisasi asal Brasil ini yang disejajarkan dengan Haaland dan Mbappe. Selain itu, pertemuan antara Vietnam dan timnas Indonesia di ajang ini akan menarik meskipun Indonesia hanya akan diperkuat oleh timnas U22 sesuai rencana Shin Tae-yong.